Halo teman-teman, kembali lagi di review film. Ya. Aku Novel Dan aku Vita. Kita mau bahas film apa nih? Jadi hari ini kita mau bahas film yang baru aja tayang beberapa waktu lalu, judulnya Gara-gara Warisan. Jadi film ini tuh menceritakan tentang sebuah keluarga di mana anak-anaknya ini tuh rebutan warisan gitu guys. Dan di film ini tuh dibintangi oleh keluarga yang isinya bapak yang dibintangi oleh Yayu Undru. Terus yang kedua ibu Lydia Kandau, anak pertama Adam, Oka, Laras oleh Indah Permatasari. Terus yang terakhir Diki dibintangi oleh Ge Pamungkas. Selanjutnya yang terakhir sebagai istri muda dari bapak yaitu Ira Wibowo. Kalau ada yang mau membantu bapak mengurus guest house, 70% keuntungannya buat dia. Aku mau. Aku aja, Pak. Aku bisa kok. Ada syaratnya. Ini Umar dan ini Wiwin. Umar ini bagian check out, check in. Iju dan Aceng ini housekeeping. Tapi kalau lagi rame, Umar kadang-kadang bantu kan ya? Iya, Pak, betul. Kebetulan aku orangnya mauan. Depan hayu, belakang hayu. Fleksibel, Mas. Dam, ini tuh kesempatan besar buat kamu. Kalau kamu yang kepilih, kita bisa nyokolain Kevin di mana aja. Kalau Bang Adam atau Laras yang ngurusin guest house, aku jadi susah kalau misalnya mau minta apa-apa. Terus alur ceritanya itu maju mundur nggak sih? Ya, di film ini tuh alurnya maju mundur ya guys ya. Jadi di awal itu kita disuguhin adegan dimana kisah masa kecilnya si Adam, mulai dari masa kecilnya si Laras, juga saat-saat masih masa mudanya bapak dan ibu, ditambah perjalanannya si anak-anak ini yang kemudian keluar dari rumah. Selanjutnya ya, kalau dewasa, untuk sampai dewasa. Alur mundurnya gimana sih, Pak? Kalau alur mundurnya itu bisa dilihat di kejadian waktu Laras pergi dari rumah. Itu kan diceritakan kembali bagaimana sih ceritanya kok bisa Laras pergi dari rumah. Waktu itu Laras pergi dari rumah karena bapak memutuskan untuk menikah lagi. Oh, jadi nggak setuju gitu ya sama istri barunya bapak. Ya. Terus kalau menurut Nopal nih, di dalam film ini tuh ada adegan yang menurut Nopal paling favorit kah? Ada yang menurut Nopal itu sedih banget atau mungkin gemes greget banget gitu nggak sih? Mungkin adegan yang paling favorit buat aku itu adegan dimana seorang ibu yang bisa memahami isi hati seorang anaknya. Wah, gimana tuh maksudnya tuh? Itu waktu di adegan waktu makan bersama, waktu masih kecil, bapak memberikan makanan favorit untuk anak-anaknya. Tapi apa itu makanannya, Bal? Itu ini ya martabak keju. Ya, Tapi salah satu anaknya itu ternyata menyukai coklat keju. Nah, di sini seorang ibu berusaha untuk bersikap adil dan mengerti ya isi hati seorang anaknya. Itu bisa akhirnya memberikan solusi atau jalan tengah, yaitu memberikan coklat di martabak kejunya itu. Oh, gitu. Jadi menarik banget ya ini. Iya, menarik. Terus ada lagi di adegan geng guest house. Nah, ini ada nih. Oh iya. Geng guest house. Nah, terdiri dari Aci Resti, lalu Diki Divi, Lolox, dan Ence Bagus. Mayoritas dia komedian ya kali ya. Nah, ini kenapa kok menurutku adegannya favorit? Karena mereka ini ketika sedang berperan itu selalu pecah buat ketawa kita semua. Lucunya iya sih? muncul gitu ya. Iya.
Terus kalau Vita sendiri adegan favoritnya gimana? Kalau aku itu suka yang bagian Adam waktu mencoba memberontak itu sih, Pal. Jadi Adam ini kan digambarin dari awal, dari dia masih kecil, itu kan dia digambarin jadi sosok yang dia nurut sama orang tua. Bahkan walaupun dia punya cita-cita, dia kan cita-citanya jadi pemain sepak bola. Iya, Dan dijelaskan di awal ya. iya, pada saat itu kan bapaknya nggak setuju. Dan bahkan nyuruh si Adam ini buat cita-cita yang realistis, yang kerja kantoran, kerja di bank dan sebagainya gitu kan. Dia rela melepas mimpinya, dia ngikutin omongan bapaknya. Dan di film kan diceritakan dewasanya Adam jadi seorang pegawai di salah satu bank di kota besar gitu kan. Nah dia udah istilahnya nurut, ngikut lah seluruh omongannya bapaknya. Tapi suatu ketika ada permasalahan dan dia diberikan janji. Waktu itu kan janjinya siapa yang dipilih sama karyawan guest house untuk jadi pemimpin, dia bakal dapat 70% komisi keuntungan kan. Iya. Nah, di situ ternyata ada masalah yang ditimbulkan sama si bungsu, si Diki ini, yang ngebuat bapaknya ini tuh harus ngejual guest house-nya. Otomatis di sini si Adam merasa kecewa berulang kali sampai kayak ibaratnya kecewanya tuh ditabung terus-terusan. Udah terlalu banyak ya? Iya, banyak. Terus tiba-tiba meledak dan pada saat itu dia udah di situ mulai memberontak dengan ya udah dia pergi dari rumah, dia balik ke kontrakan lama dan dia balik buat kerja di tempat sebelumnya. Jadi di situ menurutku itu adegan yang menurutku epic banget sih. Walaupun kelihatannya simple kayak ya memang banyak orang-orang mikirnya kayak ya kakak harus ngalah sama adik, cuma kayak hal kayak gitu tuh nyebelin banget gitu loh. Terus kalau Nopal nih, tadi kan kita udah bahas tentang adegan yang menurut kita paling bagus banget gitu, gitu kan. Kalau menurut Nopal dari film ini tuh tokoh yang buat Nopal tuh masih keinget mungkin karena ikoniknya tokoh ini tuh apa? Yang siapa maksudnya? Mungkin tokoh di geng Guesos ya, yang 4 orang ini tadi. Karena mereka ini seperti yang udah aku bilang tadi, dia membawa unsur komedi di dalam sebuah drama. Jadi balance gitu ya. Jadi nggak hanya drama aja nih, tapi bisa dipecahkan dengan komedi. Dengan celetukan-celetukannya itu lucu gitu, bisa buat tawa. Bener-bener. Karena memang di dalam drama ini kayak macem-macem karakter, tapi komedinya terus masuk gitu ya. Tetap ada. Kalau Vita sendiri gimana? Kalau aku sih jujur di dalam film ini walaupun aku suka sama si Adam, cuma apa ya, tokoh yang bener-bener bikin aku gemes atau greget banget ini tuh tokoh si Diki, si anak bungsu ini sih. Si anak terakhir ya? Iya gitu, karena menurut aku dia itu kayak nggak tahu diri banget gitu kan. Dia padahal udah jadi diutamain terus lah sama orang tuanya, terutama sama bapaknya kan. Mulai dari urusan uang, urusan makanan sekalipun kan, dia selalu diutamain. Tapi dia jadi orang yang nggak tahu diri, yang egois, yang semuanya tuh sembrono dan ngebuat kacau di mana-mana. Ya walaupun pada akhirnya dia sadar, dia mau tanggung jawab, tapi memang di sini aku salut banget sih penulis bisa membuat aku ini ikutan jengkel sama si tokoh Diki ini. Kayak gemesin gitu ya. Iya, kan? gemes banget. Terus ya bagusnya di sini penulis memberikan ending yang cukup bisa bikin aku ya nggak terlalu jengkel lagi lah sama si Diki. Apa yang udah diperbuat harus berani dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Dan fun fact-nya ini, Pal ya. Jadi film ini kan dibuat tahun 2021 dan tayang kemarin itu tahun 2002 bulan April kemarin kan? Iya, April. Nah, lucunya di sini waktu press conference itu banyak banget pemainnya yang sampai lupa, ini film apa? Mungkin karena terlalu lama ya jedanya dari 2021. Filmnya juga
aktornya juga banyak kan, Iya. main film di banyak judul juga kan. Jadi ketika dimintain press conference, dia Mereka sampai, lupa. Iya lupa sampai ini film yang mana atau mainnya kemarin sama siapa sih? Iya. Selanjutnya ada apa lagi sih Pak? Terus mungkin fun fact selanjutnya yaitu latar tempat dari film ini yang sama dengan latar aslinya, yaitu di Lembang, Bandung. Oh ya. Terus ada lagi, itu sutradara dari film ini itu merupakan sutradara baru. Ya siapa itu? Itu Muhadli Eko, Muhadli Aco. Oh dia yang selalu ada di film-film komedi. Iya. Dia juga aktor komedi seperti itu Iya. ya. Jadi ini film pertamanya dia. Iya, film pertama. Sebelumnya kan dia emang jadi komedian, terus main di film-film yang genrenya komedi. Oh, jadi memang udah selaras dan kebetulan memang sutradaranya juga ikut masuk di filmnya juga Iya, ya. ikut Di masuk bagian di apa namanya? adegan yang terkunci di kamar mandi. Iya, Jess yang kekunci di kamar Iya, mandi waktu Diki yang jaga itu ya. Iya. Oh. Menarik gak sih film ini? Menarik banget dong. Jadi kalian jangan lupa nonton film Gara-gara Warisan di Disney Plus Hotstar. Sekian. review dari kami. Bye bye.